Kekuatan kata-kata. Kata-kata sangat kuat. Diucapkan, ditulis, atau hanya kata-kata yang kita gunakan dalam pikiran kita sendiri, semua kata memiliki kekuatan potensial. Apa yang benar-benar kuat tentang kata-kata? Mengapa kemampuan linguistik kita membantu mendefinisikan kita dalam lingkup kemampuan dan potensi kita? Bagaimana kita dapat menggunakan kata-kata dan kekuatan mereka untuk keuntungan kita? Pilihan yang kita buat dengan bahasa kita menentukan parameter untuk kehidupan kita. Keterampilan berekspresi yang kita miliki dapat berkontribusi pada banyak segi kemampuan kita untuk berhasil secara pribadi dan profesional. Kekuatan nyata dalam kata-kata adalah makna dan interpretasinya. Itu juga kekuatan nyata dalam hidup. Menentukan makna peristiwa dalam hidup kita, dan tanggung jawab kita untuk memilih menemukan makna yang memberdayakan adalah beberapa hal terpenting yang bisa kita pahami. Jika kita memilih makna yang melemahkan, itu adalah pilihan kita. Ketika sesuatu terjadi pada kita, secara sadar kita dapat mengendalikan keputusan kita pada makna positif atau negatif di baliknya. Reaksi pertama kita terhadap sesuatu tidak selalu sadar, tetapi kemudian kita bisa masuk dan membingkai ulang maknanya. Misalnya, katakanlah Anda gagal tes. Apakah ini berarti Anda gagal? Atau apakah ini berarti bahwa Anda sekarang tahu bidang-bidang yang perlu Anda kerjakan agar bisa berkembang? Terserah kepada kita untuk menentukan, dan bahkan jika kita awalnya merasa gagal, kita dapat melangkah dan mengubah apa arti kegagalan itu bagi kita secara internal. Kita dapat memupuk interpretasi positif dari hampir semua peristiwa dalam hidup kita. Beberapa menyebutnya mencari lapisan perak atau optimisme tanpa henti. Bagaimana ini ada hubungannya dengan kekuatan kata-kata? Kata-kata seringkali memiliki lebih dari satu makna, seperti gagal dalam ujian. Namun, kata-kata tidak memiliki jangkauan dinamis dan kelenturan yang tidak dimiliki oleh interpretasi kita terhadap kehidupan. Definisi kucing berbeda dari definisi anjing, dan tidak ada kacamata berwarna mawar yang bisa mengubahnya. Jadi, kita memiliki lebih banyak waktu luang untuk menentukan makna yang memberdayakan dari peristiwa, daripada yang kita lakukan dari kata-kata. Jelek berarti jelek, jelek tidak berarti cantik. Kekuatan kata-kata berperan pada saat kita mendefinisikan realitas kita. Kata-kata yang kita gunakan dalam pikiran kita berulang kali untuk menggambarkan diri kita dan identitas kita adalah beberapa kekuatan yang paling kuat dalam hidup kita. Jika kita terus-menerus mengucapkan bahasa yang mencela diri sendiri dalam dialog internal kita membiarkan kekuatan kata-kata bekerja melawan kita. Mengatakan kepada diri sendiri bahwa kita gemuk, lemah, tidak berharga, atau bodoh dapat menguras kekuatan kita untuk menemukan makna positif dari pengalaman kita. Jika kita mengatakan pada diri sendiri bahwa kita bodoh sepanjang hari, maka ketika kita gagal dalam ujian, kita jarang dapat melihat perspektif bahwa itu mungkin ada hikmahnya. Kita lebih mungkin menggunakannya untuk menegaskan keyakinan kita bahwa kita bodoh. Lihat, aku gagal. Saya bodoh. Petik 2. Emosi yang kita rasakan, peristiwa yang kita alami, dan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan manusia lain semuanya dikendalikan oleh bahasa. Jika kita menginginkan lebih banyak kendali, dan lebih banyak hak pilihan dalam hidup kita dapat mulai dengan pemahaman yang lebih besar tentang kekuatan potensial dalam apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri dan orang lain. Beberapa kekuatan berasal dari kata-kata itu sendiri, dan beberapa berasal dari emosi dan intensitas di mana kita menggunakannya. Jika kita mengatakan kepada seseorang, "Aku benci kamu," dengan nada main-main, dengan senyum dan tawa, kita dapat yakin menerima reaksi yang berbeda daripada jika kita meneriakkannya di bagian atas paru-paru kita dengan nada agresif. Kata-kata kami juga disaring oleh mereka yang mendengarnya dan berdasarkan keadaan psikoemosional mereka dapat menafsirkan maknanya jauh berbeda dari yang kami maksudkan. Ini terutama berlaku untuk pesan teks. Setiap orang telah membaca pesan teks dari seseorang dan menafsirkannya salah berdasarkan disposisi mereka saat ini ketika mereka membacanya. Kita semua tahu bahwa kadang-kadang kita cenderung membaca terlalu dalam melalui kata-kata dari pesan teks dan mencari wahyu atau pembenaran emosional. Kita membaca, keren, tetapi bisa mengambil makna apapun yang kita suka. Keren bisa berarti sama sekali tidak keren. Keren bisa berarti berhenti bicara padaku. Keren bisa sangat berarti, sama seperti gagal dalam ujian. Jadi berhati-hatilah dalam mencari makna kata-kata tanpa memiliki manfaat tambahan dari nada pendengaran, melihat ekspresi wajah dan menafsirkan bahasa tubuh. Sadarilah bahwa kekuatan kata-kata bekerja dua arah, kekuatan dalam ucapan mereka, dan kekuatan dalam menelan mereka. Ketika kita berbicara, menulis, berpikir,
atau menggunakan kata-kata yang kita terlibat dalam sesuatu yang harus kita perhatikan. Kekuatan kata-kata di dunia kita tidak dapat disangkal. Kemampuan linguistik kita dapat mengarahkan kita pada lintasan untuk mencapai hal-hal besar atau untuk tetap kecewa dengan kehidupan kita. Saat demi saat kita berinteraksi dengan diri kita sendiri dan orang lain menggunakan bahasa. Kita mengambil apa yang kita ketahui dari asuhan kita, apa yang secara teratur kita lihat dan dengar dalam hidup kita, dan kata-kata dari media yang kita konsumsi dan itu menjadi bagaimana kita bisa mengekspresikan diri kita sendiri. Masalahnya adalah bahwa kebanyakan dari kita tidak mengambil peran yang cukup aktif dalam memilih kata-kata yang kita ungkapkan dan kurator yang masuk ke dalam hidup kita. Kita berbicara tanpa merenungkan kekuatan besar yang mengalir dari ucapan kita. Kita membiarkan kekuatan kata-kata orang lain menyerang kita dan membawa semua jenis energi emosional yang memengaruhi kita. Ini mengarah pada melontarkan sesuatu yang kejam di saat stres atau terus-menerus menelan kata-kata menakutkan dari berita. Sebagian besar dari kita adalah korban dari kekuatan kata-kata. Sebagian besar dari kita secara pasif berpartisipasi dalam kerja kehidupan tanpa memahami hukum bahasa. Solusinya adalah menjadi arsitek aktif dalam domain ekspresi dan interpretasi verbal. Kita dapat fokus membangun dan memperluas kosakata kita sebagai fondasi untuk ekspresi diri yang lebih besar, dan cinta diri. Dengan hati-hati memilih kata yang kita ungkapkan, dan dengan kekuatan emosional apa kita mengekspresikannya. Kita juga harus aktif dalam kewaspadaan kita atas cara kata-kata orang lain memengaruhi kita. Kita bisa salah mengartikan kata-kata orang lain berdasarkan lensa emosi kita sendiri. Tapi, kita juga bisa secara salah mentolerir kata-kata orang lain yang lebih baik kita tidak mengekspos diri kita dan menginternalisasi. Jangan abaikan kekuatan kata-kata. Kekuatan ini akan memainkan peran abadi dalam hidup Anda. Kemampuan kita untuk menemukan cinta dan kegembiraan sepenuhnya bergantung pada frekuensi kata-kata itu dicari, diungkapkan, diterima, dan dipahami. Kita tidak boleh mengabaikan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang kata-kata yang sering kita dengar dan gunakan. Cari definisi kata-kata yang akrab, dan pelajari kedalaman dan penghargaan yang lebih besar untuk makna yang jarang kita tinjau setelah kita tahu artinya. Lihatlah cinta, dan kegembiraan dan lihat bagaimana itu dapat membantu mengingatkan Anda akan nuansa dalam kata-kata yang sering kita lupakan. Beberapa kata tidak dapat didefinisikan oleh orang lain, hanya oleh diri kita sendiri. Sukses dan kebahagiaan adalah dua kata tersebut. Kita tidak boleh membiarkan definisi kesuksesan yang bukan milik kita mengendalikan seluruh hidup kita. Kita juga tidak harus mentolerir mengejar kebahagiaan yang tidak didefinisikan dengan jelas. Tanpa bertanya apa arti kesuksesan dan kebahagiaan bagi kita, kita mengurangi kekuatan kata-kata itu dan kemampuan kita untuk mewujudkannya. Jika kata-kata membantu membentuk dan mendefinisikan realitas kita, maka etimologi adalah fisika. Memahami kata-kata yang kita gunakan secara teratur sama pentingnya dengan memahami hukum-hukum fisika alam. Kosakata yang diperluas adalah semesta yang diperluas.